Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia pada pagi hari ini. Pertama, kaitan pendidikan atau sekolahan atau sekolah. Kita kesulitan saja. Semuanya kebagian kalau antri ya. Pokoknya nanti bergantian masuk dari sini rumah. Kita berurutan saja. Ini nanti Ini lihat gambar aja. Mulai ya. 1, 2, 3. Amin. Pulang. Mulai ya. 1, 2, 3. PKS. Amin. Raya. Ini Pak Antori toh. Bercanda Pak. iya benar. Muhammad dan Abdul wa Rasulullah Nabi ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat sehat di pagi hari yang alhamdulillah cerah ini. Salawat serta salam selalu terlimpah dan tercurah tentunya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli pada keluarganya, pada sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bang dan di kita sendiri Mustika Jaya. Memang ada beberapa dari PKS selain Pak Hyar tentunya. Dan hari ini kita kedatangan Yuli, Riza, dan Bapak Ketua RT 05 yang ikut berpartisipasi aktif tentunya dalam acara ini, juga kepada bapak-bapak sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Cara tebus telur ada ibu di belakang orang susah, tentunya ada. Tadi ikut senam ya? Bu Ayar ikut senam ya? Tadi ikut senam yuk. Ada sih jarinya. Ya. Ayahnya Pak. Ya. Itu susunan acara. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia.
mereka hidupan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berkembali. Terima kasih. Ya bebas, silakan. Kita lanjut apa Mas Kur? Selanjutnya acara sambutan, yaitu yang pertama sambutan akan disampaikan oleh Ketua RT 05 Bapak Haji Eka Gradiaksa. Pada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Maskur atas waktunya. Sebenarnya bukan saya, harusnya ini Pak Yuli ini. Harusnya Pak Yuli. Mana Pak Yuli yang ngumpet loh? Iya, harusnya Pak Yuli. Harusnya Pak Yuli yang ngumpet. Baik, Bapak sekalian. Maaf saya sebelumnya ya, selamat datang bersama Ibu. Salam kenal sama Ibu. Kalau sama Pak udah bolak-balik ikut itu Jumatan. Ya, ustadznya, khotibnya ustadznya. Jadi udah familiar lagi. Baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah kita sama-sama. Mudah-mudahan sehat terus. Keluarganya juga sehat. Keluarga kita juga sehat. Kantong kita juga sehat. Amin. Nomor 1 ya. Silakan ambil. Kita berurutan saja. Mungkin nanti. Iya, minyak buat goreng telur, bener Ibu. Saya nggak bisa nih. Oh, bayar minyak. Kebalik ya. Insya Allah. Tanpa Ibu kita nggak makan, Bu. Seperti itu. Ya, intinya itu sembari kalendernya itu ada kalender Jawanya apa enggak ya? Mudah-mudahan Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia pada pagi hari ini, yaitu Pak Eka selaku penguasa wilayah RT 05, kemudian Pak Yuli, Pak Maskur, Pak Rizal, Pak Prapto, dan teman-teman semua yang sudah terlibat pada acara pagi hari ini. Juga yang kami hormati, tamu yang saya muliakan, Pak Hayat, calon anggota legislatif DPRD Kota Bekasi. Nomor 4 dari PKS. PKS Partai Keadilan Sejahtera. Sebelum saya menyampaikan beberapa pandangan, agar kita terus terang saya menganggap Kota Bekasi ini adalah kota penyangga nomor 1 di lingkungan Jawa Barat di samping DKI Jakarta. Ya, Pak. Cuman secara level pendidikan menurut saya, khususnya di tingkat SMK dan perguruan tinggi negeri, kita kalah dari Kerawang, Pak, yang jauh dari ibu kota. Sampai saat ini Bekasi belum punya perguruan tinggi negeri. Padahal ini daerah penyangga nomor 1 di Bekasi. Dan bayangkan anak-anak kita sekarang untuk mengejar kuliah di negeri harus kemana-mana, ke Jakarta, Karawang. Pertama. Yang kedua, siapa? Karena industri daerah Jawa Barat ini cukup berkembang, diserap di industri-industri. Jadi nggak ada lagi istilah pengangguran, siapa? Karena mereka langsung terserap di industri-industri. Caranya gimana? Membuat STM itu yang berkualitas. Kalau di PKS rasa-rasanya sih saya percaya gagasan-gagasan pendidikannya. Karena memang salah satunya sebagai tokoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Haji Khairul Anwar yang telah memberikan
sambutannya. Barangkali tadi kita minta selaku mewakili pengurus RW, namun beliau tidak mewakili tentunya. Pada Bapak Ahyar kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Haji Maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillah. Puji syukur pada Allah, pada hari ini kita semua sehat walafiat. Badan kita bergerak dan gerakannya memberikan kemanfaatan buat hidup kita, sehingga kita bisa bekerja, beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata kita yang sehat walafiat bisa menggunakan penglihatan itu untuk hal-hal yang baik. Telinga kita yang sehat kita gunakan untuk mendengar yang baik-baik. Itulah sesungguhnya yang disebut dengan sehat walafiat. Kalau sehat doang, banyak orang matanya sehat tapi jelalatan, bisa membedakan mana warna merah, mana warna biru, duit. Betul nggak? Tapi ketika orang yang matanya sehat walafiat, dia bukan hanya melihat, oh saya dapat warna merah, tapi orang yang walafiat adalah untuk apa uang warna merah ini, manfaat apa yang bisa diberikan dari uang warna merah ini, begitu, ya kan? Maka masyarakat, Bapak Haji Maskur selalu MC, saya alhamdulillah dikasih kesempatan. Kalau beliau nggak ngasih kesempatan, saya nggak bisa ngomong di sini. MC nggak ngomongin saya, nggak suruh saya ngomong, nggak bisa. Pak Haji Eka, Ketua RT, dan pengurus RT, RW, serta teman-teman bapak-bapak yang telah membantu persiapan kegiatan kita pada hari ini. Yang wabil khusus ibu-ibu yang habis senam Nusantara agar badan sehat. Habis senam duduk makan roti. Kalau sudah lelah, mari istirahat. Duduk sejenak mendengarkan dengan tenang hati. Amin ya. Amin. Memang harusnya banyak amin supaya apa? Ya Bu. Baik, alhamdulillah kita mensupport kegiatan-kegiatan yang kedua. Mungkin ibu-ibu yang belum banyak ya, karena saya nggak pernah diundang di pengajian ibu-ibu. Alhamdulillah. Oh belum, mau nambah lagi. Saya anak satu udah kuliah di semester 7 di Institut Teknologi Sumatera. Jurusannya, ya kan? Orang hati-hati. Maka itu hati-hati. Pinjol. Nah, kalau PKS menang ini akan dihapuskan. Ini akan dihapuskan. Nggak ada ini sesuatu hal yang tidak bagus tapi dibuat legal. Jadi kasihan banyak orang-orang yang dirugikan. Apalagi ada apa? Ada bangke ya. Terima kasih saya sudah hadir di sini untuk melakukan giat kampanye. Memang ini sudah musimnya kampanye, sehingga berbicaranya agak lebih luasa dan agak lebih vulgar. Boleh vulgar? Vulgar. Burger. Maka akan berdampak kepada bangsa kita. Bukan hanya kita secara keluarga, orang tua, bukan. Akan menyusahkan. Ada anak, dia sudah besar, tapi menyusahkan orang tuanya. Kenapa? Karena tidak ada potensi yang dia miliki kemudian bisa digunakan untuk kebaikan bangsa ini. Susah nyari kerja, pendidikan mahal dan sebagainya. Ya ini, yang penting kami begini, yang penting dia ngasih ini. Tidak. Kita harus sudah mulai ada di catatan dulu ya. Dulu ada salah begini. Ditumbuk.
Perubahan dan perbaikan. Dia juga kami gagasan. Bahkan di PKN. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya mau tanya lagi. Presiden nomor berapa? Pusat PKS nomor berapa? Provinsi PKS nomor berapa? 1. Kota nomor 4. Warna kuning untuk apa? Pusat. Kalau biru? Provinsi. Hijau? Kota. Kalau merah? Presiden. Ada satu lagi, kan baru 4 ya, 5. Satu lagi adalah Dewan Perwakilan Daerah. DPD. Nah, itu adalah perwakilan dari provinsi-provinsi itu, hanya kalau yang lebih 4 orang yang mewakili itu yang akan dipilih. Nah, nanti banyak tuh ya orang-orangnya di Jawa Barat itu sangat banyak sekali. Siapa orangnya saya nggak tahu, siapa saja nanti ya. Baik, itu saja dari saya, cukup sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap melakukan perubahan insya Allah. Saya punya slogannya karena saya guru, dari guru untuk perubahan insya Allah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ustadz Ahyar. Sama-sama kita berikan aplaus untuk sambutan dari Sukses terus untuk kita semuanya. Kira-kira masih ada nggak yang mau ditanyakan? Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maskur, Pak Ustadz Ahyar. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dari beberapa yang sudah disampaikan tadi, baik dari pertanyaan Pak Haji Hairul dan jawaban dari Pak Ahyar. Pertama, kaitan pendidikan atau sekolahan atau sekolah. Saya ingin nanya dulu ke ibu-ibu nih, kira-kira biaya sekolah mahal kah, Bu? Biaya kesehatan mahal kah, Bu? Nah, dari situ adanya Pak Ahyar di sini, saya sangat berharap bagaimana caranya supaya anak-anak kita yang generasi milenial pada tahun 2045 itu nanti menyambut tahun emas, ya, itu bisa ikut bersaing, bisa ikut menikmati pendidikan dengan murah, terjangkau. Itu yang pertama, kaitan dengan pendidikan. Kemudian kaitan dengan kesehatan. Kesehatan kita perlu, kita tahu di Jakarta itu yang saya tahu, ketika masuk rumah sakit yang di cover oleh BPJS itu tidak ada batas waktu perawatan. Dan saya alami sendiri pada saat membantu perawatan almarhum Pak Joko Setioko kemarin di Pasar Minggu. Ya, kalau di Bekasi yang saya tahu itu dibatasi itu, Bu, 3 sampai 5 hari perawatan. Kalau di Jakarta itu sudah berlaku sampai sembuh. Dan alhamdulillah beliau sembuh pada saat itu. Nah, bagaimana dengan Kota Bekasi, Pak Ahyar? Apakah nanti bisa seperti itu untuk warga Kota Bekasi khususnya? Nah, dengan tentunya nanti regulasi-regulasi. Yang terakhir, Pak Ustadz, mengenai perpajakan. Kira-kira Ibu bayar pajak mahal gak, Bu? Nah, sama, saya pun merasakan bayar pajak mahal. Bagaimana? Adakah kontribusi dari pemerintah kaitan dengan pendidikan yang tadi mahal itu, sehingga membayar sekolah, biaya kesehatannya murah, dan pajaknya juga ada sedikit bantuan dari pemerintah, entah itu sifatnya keringanan atau lain hal. Itu aja pertanyaan 3 poin. Mungkin Pak Ustadz Ahyar bisa bantu. Oh ya, satu lagi Pak Ustadz. Kita tadi sempat mendengar ada bantuan untuk majelis taklim. Ya, saya pernah baca. Cuma ingin mengadopsi di Jakarta saja. Kalau Pak Anies dulu waktu memimpin Jakarta ada tunjangan marbot, ya, tunjangan untuk pengurus masjid, pengurus gereja dan lain sebagainya. Kira-kira bisakah di Bekasi dibuat regulasi seperti itu? Ya, karena masjid di Bekasi itu banyak, musola banyak, dan teman-teman kita dengan sukarela untuk memelihara masjid dan musola itu sendiri. Rasa-rasanya perlu dipikirkan juga, kalau di Jakarta mampu bisa, kenapa di Bekasi tidak mampu? Itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada lagi ibu-ibu? Baik. Inilah pentingnya kita memahami bahwa segala kebutuhan hajat hidup kita, masyarakat itu dipengaruhi oleh politik. Kesehatan dipengaruhi oleh politik. Pendidikan pengaruhi. Pekerjaan juga dipengaruhi oleh kebijakan politik. Di parlemen hanya 50 kursi. Harus banyak besok. Dari 560 kursi. Bayangin. Udah gitu, partai kita semua, ya kan? Menangkan itu. Kalau PKS banyak, insya Allah regulasi itu besar, bermanfaatnya lebih besar. Contoh ya, Bu. Contoh, di pusat itu dulu ada, kalau nggak salah ya dulu waktu zaman Pak Gubernur Jawa Barat Pak Ahmad Heriawan menjabat 2 periode, beliau sudah membangun sekolah itu 3.500 gedung baru kalau nggak salah se-Jawa Barat. Itu periode beliau. Kelas-kelas baru. Artinya mereka gubernur ini Pak Ahmad Heriawan dari PKS ini sangat concern terhadap dunia pendidikan. Bahkan ibu mungkin pernah merasakan siapa yang SMA-nya waktu di periode Pak Ahmad Heriawan yang sekolah negeri. Ada nggak? Yang anaknya sekolah negeri pada saat era gubernurnya Pak Ahmad Heriawan. Masih ingat nggak? Bayar nggak? SPP-nya? Dulu. Yang SMA? Jawa Barat? Hah? Pernah kan? Nggak, pernah kan? Nah itu. Tapi sekarang kebijakannya berbeda. Karena dulu ya sekarang itu kan semua SMA, SMK itu ditariknya ke provinsi bukan ke daerah. Dulu memang masalah. Tapi kalau untuk level sekolah pendidikan SD, PAUD, SMP itu masih Kota Bekasi, masih daerah, maka kebijakan-kebijakan ini adalah yang harus kita dukung. Kalau seandainya Anies Baswedan menjadi presiden, beliau punya gagasan apa? Bukan kartu sekolah lagi, tapi berbasis KTP. Jadi nanti KTP-nya itu adalah yang menjadi bagian untuk kartu, misalkan mau sekolah, ya KTP itu berdasarkan, zonasinya berdasarkan itu. Kalau sekarang kan zonasi itu rebutan, apalagi sekolah-sekolah favorit budaya manusia. Fokus, ya, bukan lagi hal-hal yang tidak remeh-temeh, tapi pendidikan sumber daya manusia, peningkatan sumber daya manusianya itu tidak terperhatikan. Dipahami, kurang lebih mohon maaf, dikembalikan kepada Pak Haji Masker. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ahyar dengan panjang lebar dan mengingat waktunya juga dan udaranya kelihatannya sudah mulai panas. Langsung saja kita pada acara inti yaitu penyerahan atau penukaran kupon pada minyak dan telurnya. Yang pertama saya mohon kepada Bapak Ustadz Ahyar untuk menyerahkannya kepada seorang ibu yang sudah menyiapkan kuponnya. Sudah siap semua kuponnya? Ya silakan ibu maju dulu. Silakan. Mari nggak usah Pak Ahyar sendiri yang menyerahkan pertamanya. Selanjutnya dari semua panitia kawan-kawan kita. Ya. Maaf ibu-ibu, bukannya Pak telurnya kok cuma 4 sih? Jangan dilihat 4-nya. Justru jangan lihat jumlahnya. Kenapa 4? Karena nomornya 4. Jadi filosofinya gitu, bukannya mau jualan Nomor satu Pak Ahyar. telur. Bukan jualan Tapi telur. filosofinya adalah 1 liter nomor 1, 4-nya Nomor 4 Pak Ahyar. nah, gitu ya. Ya, terima Paham kasih. Ya? Oke. Ibu silakan yang sudah menyiapkan kuponnya nanti bergantian masuk dari sini. Iya, silakan selanjutnya. Kita lanjut Ya, Pak Yuli, Pak Yuli. Ya, lanjut aja Bu nanti. Oke, jangan sedih. Ibu barisan boleh. Dengan ibu RT ya RT mana RT 6 Ali Bu RT 6 dengan Bu Eli, kemudian RT 7 Ini satu dus ya, lagi. RT 7 dengan Bu Sri minta tolong RT 6 ya RT 6 ngantri ya Bu, semuanya kebagian kalau ngantri Yang berapa dulu? Dulu nanti biar pasti kebagian.
Baca lima ke sana sama Bu itu. Biasa. Apa tadi? RT 4 sama Tulus. RT 6 kemarin RT 6. RT 6 dengan Bu Eli. RT 6 dengan Bu Ya. Eli. Ayo kita pulang. Ada tambahan ya? Sebentar. Udah semua masih ada? Masih ada yang megang kupon? Ya kemarin. Sini, ya sini. Ini nih. Udah. Bayarnya mana tuh? Bayar. Kulina Monti. Yang Kulina Monti. Ini anak Padiman di sana. Yang belum bayar tadi mana yang di belakang? Kasih tante ya. Udah ya? Udah, Bapak. Sini, Bu. Ada lagi yang sudah megang kupon, sudah bayar atau belum? Silakan ingatkan sendiri. Silakan Pak. Satu. Iya, yang sini. Ini kuponnya di bawah aja. Kuponnya bawah aja. Gini dong, Us. Ada lagi yang belum? Ayo, tante lewat sini. Iya, lihat barang lewat sini. Marilah kita terus berjuang.